Nah, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Apakah memang sebenarnya Islam itu membolehkan kita untuk atau mengharuskan kita being mindful? Mindfulnya Rasulullah SAW, contohnya. Mungkin akhwatifillah sudah tahu ya kisahnya Amr bin As. Jadi Rasulullah SAW itu pada saat memberikan khutbah, itu beliau matanya itu menatap Amr bin As fokus gitu ya. Sampai-sampai Amr bin As tuh ngerasa, Rasulullah tuh cinta banget sama aku gitu ya. Jadi subhanallah, ini cara Rasulullah mentreat sahabat-sahabat beliau ya. Beliau itu benar-benar fokus ya, being present, hadir bersama mereka, utuh, nggak kemudian melengos ke sana kemari. Ya, sampai-sampai kemudian Amr bin As penasaran. Aku pengen tanya, jangan-jangan memang aku yang paling dicintai sama Rasulullah SAW gitu ya. Jadi beliau bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Tahu kan hadisnya ini ya. Beliau menjawab, Aisyah. Kalau dari kalangan laki-laki ya pastinya beliau berharap gitu ya, beliau berharap nama beliau Anta gitu ya, engkau wahai Amr bin As. Tapi Rasulullah SAW menjawab abuha, ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Di sini menjadi dalil gitu ya bahwa Abu Bakar As-Siddiq posisinya memang luar biasa di antara para sahabat. Ini contohnya. Kemudian contoh yang lain, jika beliau dipanggil, itu beliau akan nengok dengan seluruh anggota tubuhnya. Nggak melengos, nggak noleh hanya kepalanya saja, itu nggak pernah. Seluruh anggota tubuh beliau itu menghadap sahabatnya ini tadi. Siapa dari kita yang selalu praktek seperti ini? Ya, mungkin nggak banyak gitu ya, tapi Rasulullah selalu seperti itu. Dan apabila jadi akhirnya manusia itu ngerasa, atau kalau sekarang akhwatiflah bayangkan ya, kalau ada orang ngobrol gitu ya, kemudian kita mbak sebentar, kemudian dia noleh terus membawa pundaknya, seluruh tubuhnya menghadap kita merasa berarti saya didengerin gitu ya. Jadi beliau itu seperti itu di hadapan para sahabatnya. Apabila beliau bercakap-cakap dengan seorang, beliau tidak pernah memalingkan wajahnya sampai orang itu pergi. Dan wajahnya itu selalu diarahkan kepada orang yang semajelis dengan beliau. Sehingga orang-orang yang bersama beliau itu merasakan bahwa mereka itu sangat dihargai dan dihormati. Ini being present itu seperti ini. Hadir utuh itu seperti ini. Ya, hadir sadar penuh, hadir utuh itu seperti ini. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan bagian dari mindfulness itu adalah kemampuan kita untuk stop, think, ya berpikir dan memplanning respon kita. Gitu ya. Itu adalah bagian dari mindfulness. Nanti saya jelaskan di belakang. Ketika Rasulullah berangkat hijrah, kita melihat betapa detail strategi yang beliau siapkan dan beliau aplikasikan ya. Dan ini menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bertindak terhadap sesuatu itu reaksioner. Reaksioner itu seperti apa? Dok, kayak misalkan gini ya. Kita sudah capek gitu ya, kemudian pulang ke rumah si anak ya, kalau ini seorang bunda ya, saya bisa mencontohkan karena kadang terjadi pada diri sendiri. Mama, bantu saya lepasin jaket dong. Kamu bantu saya, panas gitu ya. Jadi suaranya melengking gitu ya. Kemudian kita lagi baru capek, kemudian harus ada appointment atau janji setelahnya 5 menit lagi gitu ya. Akhirnya apa? Reaksi kita apa biasanya? Lepas sendiri dong, gitu aja nggak bisa, selalu minta bantuan mama misalnya gitu. Nah, ini adalah reaksioner. Jadi kita merespon sebuah tindakan tanpa ada proses jeda dan berpikir panjang, sebenarnya apa sih yang menyebabkan si anak tadi itu jerit-jerit melengking, dan kenapa sih kok saya ini sekarang lagi kok pingin marah bawaannya gitu ya. Ini adalah proses bagian dari mindful itu seperti itu. Sampai di sini jelas ya? Oke. Mungkin semoga ini nggak berpanjang ria, semoga insya Allah. Nah, outline hari ini adalah apa itu mindfulness, ya, contoh dari orang yang mindful dan orang yang tidak mindful, apa efeknya jika kita bisa mindful, dan apakah konsep mindfulness atau sadar penuh ini ada di dalam Islam, teknik praktisnya bagaimana, dan ciri muraqabah ini nanti penjelasan dari mindfulness itu sendiri, dan faktor penyulit ya untuk kita di era sekarang itu being mindful. Oke, apa itu mindfulness? Ini kalau dalam bahasa Inggris dijelaskan, mindfulness itu adalah a state of being conscious or aware of something. Jadi keadaan di mana kita sadar, ya, sadar akan sesuatu. Oh, saya ini sedang saya sedang gejolak. Misal, oh, saya ini sedang capek dan makanya gampang marah. Oh, saya ini sedang PMS misalnya gitu ya. Oh, kalau misalkan being present itu, oh, orang ini sedang bicara sama saya, oh, anak ini sedang bertanya PR-nya kepada saya. Ya, jadi kita sadar, kita ngerti bahwa
oh saya ini lagi menjawab PR atau pertanyaan dari anak saya. Nggak kemudian sambil lalu atau sambil ngerjain ini. Jadi mindfulness itu seperti itu. Kita sadar bahwa saya ini sedang melakukan ini. Pernah nggak sih kita makan bakso gitu ya? Terus kemudian kita lupa berapa pentol yang udah kita makan? Pernah nggak seperti itu? Nah, orang yang nggak mindful itu seperti itu. Ya, kita nggak tahu. Oh, tadi berapa? Mbak, udah makan Mbak pentol berapa? Kecuali kalau beli loh ya. Kalau beli kan tahu Pak pentol 1.000 itu 1.000, 15.000 atau 20.000 itu pentolnya 5 misalnya gitu. Kalau kita diundang orang, kemarin saya diundang kajian dikasih bakso, nggak inget saya jujur subhanallah berapa pentol yang saya makan gitu ya, makan aja. Kenapa? Karena kita nggak mindful, kita nggak present, kita nggak bukannya kita berarti harus hitung pentol dong, nggak juga. Tapi kalau orang itu mindful dan present, kita bisa memahami detail dari apa yang kita lakukan gitu loh ya. Dan kalau kita tumbuh bersamai tumbuh kembang anak dan kita nggak mindful, maka kita akan miss atau kelewatan hal-hal penting, lafaz-lafaz yang menjadi warning sign gitu ya, misalkan dari anak-anak kita itu kita akan miss. Kenapa? Karena kita nggak mindful. Misalkan anaknya, saya itu jelek ya, misalkan gitu ya, saya itu gembrot ya, misalkan anak kita ngomong seperti itu, kita enggak kok dek, misalkan kita hanya sekedar melakukan hal itu saja tanpa ada. Kalau kita being present, kita akan bertanya, kenapa ya anak ini kok tiba-tiba ngomong kayak gini? Akhirnya kita akan, adik kenapa lagi kok seperti itu? Apa ada yang bilang seperti itu tadi di sekolah? Misalnya gitu. Iya mah, si I bilang begitu. Oh, terus adik gimana? Jadi akan ada sebuah proses bukan reaksi ya, akan ada sebuah proses mencari sumber masalahnya di mana. Oke? Jadi mindfulness itu adalah mental state atau keadaan mental di mana seseorang itu fokus akan kondisi yang sedang terjadi, apa yang ada saat ini, being present at this moment in time atau hadir utuh, gitu ya. Banyak ya yang kalau dulu itu ada mitos gitu, kalau lagi nyusuin bayi misalnya gitu ya, tidur gitu, atau adalah dulu kalau kalau ngasih ASI bayi sambil nonton TV atau sambil ini sambil itu gitu ya, kalau lagi nyusuin bayi jangan sambil ini jangan sambil itu gitu. Tapi ada juga yang mengatakan kalau nyusuin bayi, fokus sama bayinya, ngobrol sama bayinya, ya itu yang benar itu adalah yang kedua ini tadi. Nasihat yang kedua itu menunjukkan bahwa kita itu being present gitu ya untuk bayi ini tadi. Nah, dalam konteks psikologi modern, kesadaran atau awareness adalah alat yang dapat kita gunakan untuk memeriksa, mengamati bagaimana sebenarnya proses berpikir kita. Ini yang menarik. Atau dalam bahasa psikologi itu disebut sebagai metakognitif. Ya, metakognitif atau metakognisi itu adalah berpikir tentang pemikiran kita. Kita kan mikir ya, tapi kita itu bertanya, saya kenapa tuh kok mikir kayak gini ya? Misalkan ada orang SMS, kita SMS nggak dibales, pikiran kita itu sudah, oh berarti orang ini benci pada saya. Oh berarti orang ini ngeblok saya, misalnya gitu ya. Terus kemudian, loh kenapa kok saya mikir kayak gitu ya? Ini metakognitif itu seperti itu. Kita mempertanyakan pemikiran kita sadar akan, oh saya kok berpikir seperti ini, jangan-jangan saya insecure orangnya, jangan-jangan saya adalah orang yang tukang maksa misalnya gitu ya. Jadi ini bentuk self reflection sebenarnya. Orang yang tidak pernah mindfulness, mereka nggak tahu sebenarnya kualitas dia itu sebagai seorang manusia itu kayak apa sih. If you describe yourself in 5 words, mungkin kesulitan karena mereka tidak pernah self reflective gitu ya. Dan kalau sudah seperti ini, wajar kalau kemudian dalam keseharian mereka menjadi orang yang tidak tahu cara mengendalikan emosi, kemudian cara merespon sebuah kondisi gitu ya. Isinya cuma panik saja, cemas, panik, khawatir, takut, gitu aja isinya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita ngelihat ya, jadi ini bisa kelihatan nggak ini saya? Apa kursor saya ya? Bisa kelihatan ya? Oke. Jadi ini adalah state unmindfulness, yang ini adalah state mindfulness. Jarak antara yang orange sama yang biru, ini yang kemudian kita sebut jeda tadi. Ya. Orang yang nggak mindful, orang yang nggak sadar penuh, itu biasanya merespon sesuatu itu knee jerk fashion. Itu artinya apa? Ya langsung respon gitu aja, nggak dipikir responnya.
Kalau ada orang yang menghina balik misalnya gitu. Kalau ada orang yang marah balik lebih keras gitu. Jadi mereka menggunakan emosi sebagai leading force. Mereka dipimpin oleh emosinya, tetapi mereka tidak dipimpin oleh akalnya, oleh awareness-nya, oleh cognitive control-nya gitu ya. Nanti sebenarnya saya ingin ngasih contoh cognitive control itu seperti apa, tapi mungkin kalau ada waktu ya. Oke. Jadi harapan kita itu kita ada dalam state ini, mindful di mana kita itu punya kemampuan untuk memilih antara melakukan tindakan ini atau enggak. Misalnya ada orang marah-marah kepada kita, Mbak, antrian panjang ini kok nyerobot aja misalnya gitu ya. Kita langsung marah, Pak, ngomong yang baik dong, bla 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 misalnya gitu ya. Bukannya saya nyerobot toh. Oh iya Pak, maaf misalnya gitu ya. Jadi kalau kita itu punya state mindfulness, maka kita akan bisa menentukan, oh saya ini memang sedang dikritisi, tetapi apa yang membuat saya dikritisi? Jangan-jangan memang saya itu salah gitu. Jadi dia akan bisa mengukur. Oh sekarang saya responnya harus bagaimana? Oh saya responnya harus begini. Ya harus minta maaf, atau kita responnya saya harus defend myself karena saya nggak salah misalnya gitu ya. Defendnya pun saya harus tenang, saya harus mengajukan argumen yang pas gitu. Itu contohnya. Oke. Jadi right. Selanjutnya, jadi apa sih sebentar, tadi saya mau menjelaskan tentang metakognisi ya. Jadi contoh sederhana dari metakognisi yang tidak jadi lapse atau hilang metakognisi itu seperti tadi yang saya contohkan, misalkan kita makan bakso nggak tahu berapa pentol kita makan. Kita pernah nggak akhwati fillah atau sahabat sekalian baca buku 1-2 halaman, setelah buku itu ditutup, kita nggak tahu tadi itu saya baca apa ya, nggak ingat sama sekali apa yang kita baca. Pernah mengalami hal itu? Coba diketik di kolom chat. Pernah nggak baca buku 1-2 halaman, setelah ditutup nggak tahu sama sekali tadi itu saya baca apa ya? Sering gitu ya. Nah, ya pernah, sering ya, tentu. Nah itu yang disebut sebagai lapse metakognitif. Jadi kita itu nggak aware dengan pemikiran kita, ya itu. Nah itu adalah bentuk not mindful, bentuk nggak sadar itu seperti itu. Oke, selanjutnya orang yang tidak sadar, apa bedanya? Ini contohnya, orang yang tidak sadar atau unmindful dan tidak hadir utuh, not fully present adalah mereka yang reaksioner. Dia tipe orang yang tidak berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Grubak-grubuk kalau orang Jawa bilang ya. Cenderung terbawa emosi ya. Jadi dia akan selalu menjadikan emosinya itu sebagai awal ya, alasan dia berbuat. Jadi satu waktu dia bisa sangat manis, dalam tempo 1 detik dia bisa tiba-tiba garang seperti harimau. Ya, jadi dia model orang yang selalu terbawa emosi ketika dia merespon sesuatu. Makanya disebut reaksioner karena nggak mikir dulu, gitu ya. Ujungnya apa? Dia akan menyesal biasanya. Misalkan ya suami yang tidak tahu mindfulness, misalkan ya dia tidak not mindful, akhirnya apa yang terjadi? Misalkan istri masak makanan ya keasinan gitu ya, bukannya ya wajar lah, mungkin dia pulang dari kerja dan sebenarnya capek, masa gitu aja nggak bisa, udah 5 tahun nikah kok masih asin aja masakannya, goreng ayam aja kok gosong misalnya gitu ya. Bukannya dipikir, keluar aja itu komen-komen menyakitkan seperti itu ya. Kira-kira yang terasa istrinya itu apa? Bisa jadi istrinya akan ngerasa, ya Allah, saya itu kurang istri yang nggak bermanfaat, saya itu istri yang bodoh ya, masak aja nggak bisa, misalnya gitu. Saya itu akhirnya apa? Istri itu sudah rendah diri, semakin rendah. Efeknya bisa jadi dia menjadi orang yang sangat tidak pede, atau dia resent atau menolak kehadiran suami dan tidak lagi respect terhadap suami. Jadi rasa benci atau penolakan itu makin muncul, dan apapun yang dikatakan suami itu nggak ada maknanya, nggak ada artinya, dan nggak direken kalau orang Jawa ya, nggak di respon sama sekali, terserah lo gitu ya. Jadi bayangkan hubungan pernikahan yang seperti itu tentunya nggak membahagiakan kan gitu ya. Jadi
efeknya itu akan membuat ya akan menjadi sebuah permasalahan yang lebih besar gitu, dan bisa jadi sebenarnya baguslah kalau suami merasa menyesal gitu ya, tapi itu akan berujung pada penyesalan karena kita nggak ngontrol apa yang kita lakukan. Nah, orang yang mindful dia seperti tadi saya sampaikan memiliki kemampuan untuk mengikuti atau mengabaikan sudden thought atau pemikiran mendadak yang muncul dalam dirinya. Itu ya, pernah ya pastinya kita, oh aku kok tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, misalnya gini, pernah nggak kita merasa kita ingin menunda sebuah tugas atau pekerjaan? Ya kita merasa bahwa aduh kok capek banget gitu ya. Gimana rasanya kalau misalkan deadline itu datang? Pasti kita panik dan mungkin menyesal gitu ya, menyesal, aduh kenapa waktu itu nggak berputar gitu ya, mengutuk diri sendiri ya, kenapa kalau saya kemarin nggak merencanakan dengan baik-baik, kenapa aku kemarin itu kok jalan-jalan sama temen atau nonton drama Korea gitu ya, atau ikut sana sini hang around, padahal saya itu punya tugas yang harus diselesaikan gitu ya. Akhirnya apa? Kita menjadi sangat stres. Kalau sangat stres seperti ini, sedikit saja kesentil gitu ya, menjadi marah yang luar biasa. Ya, itu contoh sederhananya kalau kita seorang mahasiswa misalnya. Tapi kalau kita misalkan jadi seorang ibu, ya yang tidak atau jarang praktik mindfulness, maka bisa jadi kekeliruan anak yang kecil, yang sangat kecil, misalkan dia menjatuhkan gelas sampai pecah misalkan, atau menumpahkan susu, menumpahkan jus misalkan, karena kacamata kita itu tidak objektif ya, kacamata kita itu tinted atau udah berwarna, fakta itu tidak jadi crystal clear, tidak jadi jelas sejelas-jelasnya. Sudah faktanya itu adalah merah, tapi karena kacamata kita itu merah, jadinya semakin merah gitu. Kita ada dalam mode overdrive, ya overdrive. Jadi kalau kita sedang stres, ada deadline, panik karena besok ada tamu belum masak, belum bersih rumah, kemudian repot karena ada dokter appointment, harus bayar listrik, harus ketemu dosen pembimbing, harus ketemu misalkan siapalah, ya bos kita, misalnya gitu, ya maka ini kita ada dalam gear ya, kalau kita nyetir itu ada dalam gear 4 gitu ya. Kalau gear 1 kan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan kita brake itu kan selamat ya. Tapi kalau gear 4 kalau mau itu kan cepat sekali. Jadi kalau mau ngerem itu butuh waktu yang lama untuk berhenti kan gitu. Ya makanya kalau kita selalu overdrive dalam mode overdrive dengan kecepatan tinggi, maka butuh waktu lama kita untuk calm down, dan hal-hal kecil, misalkan kita nyetir di jalanan panjang dengan kecepatan tinggi, si anak nangis di belakang, pasti kita akan bereaksi luar biasa ya, reaksi yang tidak seharusnya gitu, karena kita udah stres gitu ya. Atau kalau yang jomblo mungkin kalau kita sudah overdrive ditanya kapan nikah gitu, kita udah gempul gitu ya, kita Mbak nggak usah nanya-nanya misalnya gitu ya, kapan punya anak, yang udah nikah bertahun-tahun. Mereka terjemahkan sebagai sebuah attack atau serangan gitu loh, padahal kenyataannya nggak seperti itu. Bisa jadi dia adalah mungkin itu ya nosy atau sekedar kepo gitu ya, yang itu menjadi sangat-sangat culture yang nggak baik sebenarnya. Tetapi karena kita ada dalam mode overdrive, gempur kabur, flight and fight mode ini tadi, akhirnya apa yang terjadi? Semua yang masuk datang, rangsangan-rangsangan yang datang dari luar kita itu kita anggap sebagai sebuah serangan gitu. Akhirnya orangnya tidak mampu mengontrol perilakunya ya. Tapi orang yang mindful dia akan bisa stop ya, ngerem, kemudian berpikir sebentar, kacamata dilepas, kemudian dilihat ini faktanya apa sih, merah apa kuning apa biru gitu ya. Kalau merah, oke, berarti merah. Berarti saya harus begini responnya. Kalau biru, jadi dia ngelihat crystal clear. Tapi ini butuh waktu untuk berhenti, stop, dan jeda, gitu loh. Ya, bisa dipahami dari sini. Oke. Efek jika kita mindful, yang pertama itu meningkatkan fokus, konsentrasi, ya jelas kita jadi ingat apa yang kita baca, memori kita jadi ya jelas ingat juga apa yang tadi kita makan gitu ya, sarapan tadi sarapan apa gitu, coba tanya anak-anak kita ya, tadi sarapan apa dek gitu, itu untuk melatih mindfulness, dan kita tanya diri kita sendiri, kemarin itu saya makan apa ya gitu. Kalau kita nggak ingat berarti kita nggak mindful. Ya, personal relationship ini membantu sekali seperti yang tadi dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita itu present, kita ngobrol dengan teman dan kita ada di sana,
nggak disambi-sambi gitu ya, nggak di apa ya, disambi itu bahasa Jawa, sambilan gitu ya. Mereka ngobrol, mereka curhat, kita sambil SMS gitu ya. Ini yang menyedihkan sekali ya, kadang kita makan bareng satu meja, semuanya pegang HP gitu ya. Jadi mereka berhadapan-hadapan tapi ngomongnya bukan ngomong dengan orang di hadapan mereka, tapi ngomong dengan orang lain yang ada di HP gitu. Itu menyedihkan sekali. Tapi orang yang mindful, mereka akan menghindari hal-hal seperti ini. Mereka, dan ini akan membangun personal relationship jadi lebih bagus karena orang ngerasa bahwa saya itu didengarkan oleh si dia. Misalkan saya ngobrol sama Mbak Feby, dia itu atentif banget gitu ya. Saya kalau ngobrol sama beliau selalu saya sambil makan karena selalu lunch time. Ayo, jangan salahkan saya ya. Nelponnya pas lunch time, no, just excuse. Itu contohnya ya. Saya sendiri perlu praktik untuk hal ini. Tapi kalau orang itu ngobrol kemudian didengerin dengan sesama, orang ngerasa Masya Allah orang ini benar-benar perhatian sama saya. Personal relationship itu jadi bagus. Sama suami istri juga kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngobrol suami itu on the phone, kita rasanya gimana? Pengen banting itu HP gitu ya, pasti pengen disconnect, itu namanya internet. Diajak ngomong bukannya dengerin, jadinya ya Pak, atau ya tadi itu loh saya ngobrol sama si ini ya, terus iya enggak, itu sambil ngelihat HP kan ya benci banget gitu kan. Hati kita tuh rasanya gimana gitu. Personal relationship semakin lama kita akan berhenti untuk ngobrol. Anak juga seperti itulah, akhwati fillah ya. Anak kalau mama ya sebentar dek gitu ya, besok lagi mama sik mama lagi ini. Suatu saat mereka akan berhenti panggil kita. Suatu saat mereka akan capek gitu ya, capek untuk curhat. Kenapa? Mama nggak pernah punya ada waktu. Kalau lah dengerin mama selalu, are you there mama? Gitu. Pernah ya anak saya itu waktu itu jadi ngomongin gurunya, guru saya tadi begini, saya lagi SMS gitu ya. Oh really ya, yeah. Oke, gitu aja. Terus, Mama, you listening? Yes I am. What did I say? Nggak tahu tadi ngomong apa ya gitu. Ya, ini jadi ditanya seperti what did I say? I don't know. See, you're not listening. Ya, benar memang. Dan akhirnya apa? Always gitu. Mereka akan mengambil kesimpulan, mamaku tuh nggak pernah dengerin kalau aku curhat. Ayahku itu nggak pernah dengerin kalau aku itu mau cerita. Buat apa cerita? Gitu ya. Jadi jangan, ini mindfulness itu membuat personal relationship itu menjadi kuat gitu loh ya. Jadi perlu untuk dipraktikkan. Kemudian membangun empati. Ya iyalah, kalau misalnya kita present ya, kita ada di sana, orang itu ngerasa sedih, kita juga kita bisa meminjamkan apa ya, shoulder kita ya, lend your shoulder, kalau bahasa Inggrisnya itu lend your shoulder to cry on gitu, untuk nangis. Ayo mau peluk ta, mau dipeluk ta, ayo cuma dengerin aja. Itu bisa membangun sebuah empati dan memupuk rasa cinta kasih kepada sesama kita. Nah, kalau enggak ya, efeknya itu akan mengurangi stres, ledakan emosi, depresi, dan juga gangguan kecemasan. Ini saya harus cepet-cepet nih, kayaknya panjang banget. Nah, sekarang ini yang penting, apakah ada mindfulness di dalam Islam? Ada ya, dalam Islam mindfulness itu disebut sebagai muraqabah. Muraqabah itu adalah state ya, atau stase di mana kita, jadi lafaz muraqabah itu berasal dari akar yang berarti melihat, mengamati, mengawasi, memperhatikan ya. Jadi ada muhasabah, ada muraqabah, ada muqarrabah ya. Jadi macam-macam. Tapi yang ini muraqabah itu adalah mindfulness. Ada state di mana kita diawasi, merasa diawasi dan diperhatikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mengetahui dalam Islam, mindfulness itu kita mengetahui dan meyakini bahwa sebagai hamba dia adalah ada dalam pengawasan Allah, baik lahir maupun batin. Jadi kalau misalkan ya, ini tidak hanya berarti apakah mindfulness itu ada dalam sholat dan zikir saja? Enggak. Ada dalam setiap aspek kehidupan dan ada dalam setiap amal. Gitu ya. Cuman untuk memupuk, untuk melatih. Jadi kalau kita itu punya muscle, punya otot, misalkan saya minta Antuna atau sahabat sekalian untuk ngangkat 100 kg. Kalau ngangkat 2 kilo aja nggak pernah, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, ya kan? Harus ada training. Nah, mindfulness atau dalam Islam itu nanti ada prakteknya ya. Salah satunya adalah berzikir, kemudian seclusion, seperti hanya Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira, misalnya itu adalah proses menguatkan muscle ini tadi. Tetapi mindfulness itu ada dalam setiap action. Bisa ya dipahami?
Oke. Nah, Allah sudah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid, misalkan ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di mata Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Surah At-Taghabun. Kemudian ayat yang lain, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat, yang mencuri pandang terhadap apa yang diharapkan dan apa saja yang tersembunyi di dalam dada. Ya, ini menunjukkan bahwa di dalam Islam kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Maha melihat. Ya, karena Maha melihat berarti nanti setiap kita mau memulai sebuah perbuatan, gitu kita harus aware bahwa oh Allah itu melihat. Akhirnya kalau kita aware, kita nggak akan membuat silly decision, gitu ya, keluar oh kan nggak ada orang nggak usah pakai kerudung lah misalkan gitu ya, oh keluar misalkan ada ya kemarin itu debat di ini seorang penulis ternama ya, jadi sempat ramai itu di Facebook. Dia ada di pantai gitu ya, pantai tapi nggak ada orang sama sekali, terus dia lepas kerudungnya gitu, hanya ingin merasakan apa angin sepoi-sepoi menampar rambut dan wajahnya gitu ya. Diprotes sama pembacanya, sis you not supposed to take off the hijab karena kamu ada di luar gitu. Jadi intinya poinnya padahal nggak di situ gitu. Cuman kadang kalau kita nggak sadar gitu ya, kita membuat decision yang nggak masuk akal atau keliru gitu. Oke. Nah, muraqabah sendiri itu adalah salah satu maqam atau level dari sikap ihsan. Ya, orang kalau itu punya muraqabah maka dia akan bisa mencapai level ihsan. Apa itu ihsan? Tahu sendiri ya, ada hadis Imam An-Nawawi, hadisnya Imam Muslim, yang ada di dalam kitab hadis Arba'in juga, di hadis yang pertama itu ketika Rasulullah duduk bersama Jibril dalam bentuk manusia, itu kan ada katakan kepadaku apa itu iman, apa itu Islam, kemudian terakhir itu apa itu ihsan, gitu kan. Malaikat Jibril menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya dia melihatmu. Itu ihsan. Ya, atau dalam hadis yang lain Ubadah bin Samit mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, iman seorang yang paling utama adalah dia yang menyadari bahwa Allah senantiasa ada bersamanya, ya. Atau contoh yang lain, ini apa yang dimaksud dengan ihsan, gitu ya. Ini adalah level tertinggi dari muraqabah, gitu ya. Nah, salah satu contoh yang bisa kita ingat, saya ingat itu contohnya ini ketika Umar bin Khattab menguji seorang anak gitu ya, yang endingnya anak ini dinikahkan sama putrinya Umar bin Khattab, dan memiliki seorang anak, dan anaknya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, masih ingat ceritanya? Jadi dia seorang gembala, kemudian Umar datang menuju gembala ini untuk menjual salah seekor dombanya dari sekian ratus domba yang dia gembalakan, ya gitu ya. Dan Umar mengatakan jangan bilang ke majikanmu, gitu kan, nggak ngerti nanti, kami ini ratusan, majikan nggak akan tahu lah kalau cuma bilang satu gitu. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu di mana Allah? Kata si anak laki-laki ini, majikanku mungkin memang tidak tahu, namun Allah Maha tahu dan Maha melihat. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai muraqabah, ya, atau mindfulness. Dia sadar Allah itu melihat dia. Dia tahu, dia yakin bahwa Allah itu melihat dia. Kalau dia nggak bisa melihat Allah, dia yakin bahwa Allah itu melihat dia.